Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Denting jam dinding terdengar nyaring di ruang tamu yang sepi itu. Aku duduk di sofa berbahan beludru merah yang kini mulai memudar warnanya. Secangkir kopi hitam yang belum kusentuh terletak di atas meja, aromanya menguar tipis di udara. Pandanganku kosong menatap jendela besar yang memperlihatkan hujan gerimis di luar sana. Langit tampak kelabu, serupa dengan hatiku yang dipenuhi dendam dan rencana. Sudah 5 tahun berlalu sejak pernikahan itu hancur. 5 tahun penuh luka, pengkhianatan, dan kehampaan. Wajah Arman, mantan suamiku, masih terpatri jelas di benakku. Senyumnya yang dulu mampu mencairkan hatiku kini menjelma menjadi bayang-bayang yang terus menghantui. Aku akan membuatmu merasakan sakit yang sama, Arman. Gumamku pelan, hampir seperti bisikan kepada diriku sendiri. Aku tahu, dendam ini tidak sehat, tapi luka yang dia tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Aku mengingat kembali masa-masa pernikahan kami. Betapa aku mempercayainya sepenuh hati, menyerahkan segalanya demi hubungan kami. Namun semua itu tak cukup untuknya. Dia mengkhianatiku dengan wanita lain, wanita yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih memikat. Aku dibiarkan terpuruk, seperti sampah yang tak lagi berguna. Namun, satu informasi penting yang kudapat beberapa bulan lalu menjadi titik awal rencana ini. Arman ternyata memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan pertamanya yang selama ini disembunyikan dariku. Namanya Adrian, seorang pemuda yang baru saja kembali dari luar negeri setelah menyelesaikan studinya. Aku tak tahu banyak tentangnya, kecuali bahwa dia adalah kebanggaan Arman, buah hatinya yang selama ini menjadi rahasia. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan kami. Pertemuan pertama dengan Adrian terjadi di sebuah galeri seni tempatku bekerja. Dia tampak menawan dalam balutan jas hitam sederhana. Rambutnya rapi, dengan senyuman yang mengingatkan pada seseorang yang sudah lama ingin kulupakan. Jantungku berdegup lebih cepat, bukan karena pesonanya, tetapi karena aku tahu inilah awal dari langkahku menuju balas dendam. Selamat sore, sapanya ramah ketika kami berpapasan di salah satu sudut galeri. Aku hanya tersenyum kecil, berusaha menjaga sikap. Kamu pasti Adrian, kan? Aku pernah mendengar namamu dari seseorang, kataku, mencoba mencairkan suasana. Dia terlihat sedikit terkejut, tapi senyumnya tetap terjaga. Iya, benar. Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya? Belum, jawabku cepat. Tapi aku cukup mengenal keluargamu. Sejak hari itu aku mulai mendekatinya. Awalnya pelan-pelan, sebagai kenalan biasa. Kami sering bertemu di galeri, berbicara tentang seni dan hal-hal sederhana lainnya. Aku tahu aku harus bermain peran dengan hati-hati. Adrian adalah tipe pria yang cerdas, tidak mudah dikelabui. Tapi aku punya satu keunggulan. Aku tahu rahasianya, dan aku tahu bagaimana memanfaatkan itu. Semakin sering kami berbicara, semakin aku melihat sisi lembut dari dirinya. Adrian sangat berbeda dari Arman. Dia tulus, penuh perhatian, dan tidak menunjukkan tanda-tanda arogansi seperti ayahnya. Seringkali, aku merasa bimbang dengan rencanaku sendiri. Namun, setiap kali wajah Arman terlintas di pikiranku, kebimbangan itu lenyap seketika. Ini bukan tentang Adrian. Ini tentang menghancurkan Arman, membuatnya merasakan sakit yang sama seperti yang dia lakukan padaku. Ketika Adrian mulai menunjukkan ketertarikan lebih dari sekadar teman, aku tahu rencanaku berjalan sesuai harapan. Dia mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah, dan malam itu, dia mengungkapkan perasaannya. Aku tidak tahu apakah ini terlalu cepat, tapi aku merasa kita punya koneksi yang kuat, katanya sambil menatap mataku.
Aku ingin mengenalmu lebih jauh, lebih dalam. Aku berpura-pura terkejut, meskipun sebenarnya aku sudah menunggu momen ini. Adrian, aku juga merasa hal yang sama. Jawabku dengan suara yang terdengar ragu, meski dalam hati aku merasa puas. Hubungan kami berjalan semakin serius. Aku tahu bahwa Arman akan segera tahu tentang kami, dan itulah yang aku tunggu-tunggu. Ketika akhirnya Adrian memperkenalkanku pada ayahnya, reaksi Arman adalah segalanya yang aku harapkan. Wajahnya memucat, matanya membelalak seperti melihat hantu. Dia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, tapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa kehadiranku mengguncang dunianya. Kita pernah bertemu sebelumnya kan? Tanya Arman dengan suara bergetar. Aku tersenyum tipis, penuh kemenangan. Ya, tentu saja. Kamu masih ingat aku kan, Arman? Adrian terlihat bingung dengan percakapan kami, tapi aku tidak peduli. Aku menikmati setiap detik ketegangan di ruangan itu. Ini baru permulaan. Aku akan memastikan bahwa Arman kehilangan segalanya, sama seperti yang dia lakukan padaku. Setelah pertemuan itu, suasana di meja makan berubah canggung. Adrian, yang tak tahu apa-apa, mencoba mencairkan suasana dengan berbagai topik, tetapi aku dan Arman tetap terdiam, saling melempar pandangan yang syarat makna. Aku bisa merasakan kekhawatiran di balik tatapan Arman, tetapi dia terlalu pandai menyembunyikannya di depan Adrian. Jadi, kalian berdua sudah lama kenal? Tanya Adrian tiba-tiba, mencoba menarikku kembali ke percakapan. Aku tersenyum, menatap Adrian dengan pandangan penuh kasih sayang yang sengaja ku buat berlebihan. Tidak terlalu lama, tapi rasanya seperti sudah mengenalnya bertahun-tahun. Bukankah begitu, Adrian? Adrian tersenyum kecil, wajahnya sedikit memerah. Iya. Kamu memang orang yang mudah membuat orang lain nyaman. Arman terbatuk kecil, mencoba menutupi rasa tidak nyamannya. Adrian, kamu yakin ini keputusan yang tepat? Tanyanya, berusaha terdengar netral. Adrian menatap ayahnya dengan bingung. Maksud ayah? Arman terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan. Ya, maksudku, dia wanita yang baik. Tapi aku hanya ingin memastikan kamu tidak terburu-buru. Aku tersenyum tipis, menahan tawa di dalam hati. Jelas sekali dia mencoba menggagalkan hubungan ini. Tapi aku sudah mempersiapkan diri untuk ini. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak Arman, kataku dengan nada tenang. Saya juga ingin memastikan Adrian bahagia, jadi saya tidak akan memaksakan apapun. Adrian menggenggam tanganku di atas meja, memberikan isyarat dukungan yang membuatku merasa menang. Ayah, aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku lakukan. Malam itu berakhir dengan atmosfer yang tegang, tetapi aku tahu aku telah berhasil membuat Arman merasa terancam. Langkah pertamaku berjalan sempurna, namun aku tahu ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian aku mulai menerima pesan-pesan dari Arman. Awalnya berupa permintaan untuk bertemu secara pribadi, tetapi aku mengabaikannya. Aku ingin dia gelisah, merasakan ketidakpastian yang selama ini menghantuiku. Setelah beberapa pesan tanpa balasan, akhirnya aku memutuskan untuk menemui Arman di sebuah kafe kecil yang cukup jauh dari pusat kota. Ketika aku tiba, Arman sudah menunggu di meja sudut. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya, dengan kerutan di sekitar matanya yang semakin dalam. Dia tampak tegang, memegang cangkir kopi yang hampir kosong. "Kamu benar-benar keterlaluan," katanya begitu aku duduk. Aku tersenyum tipis, menyilangkan tangan di depan dada. "Oh, jadi sekarang aku yang keterlaluan? Bukankah ini karma, Arman?" Dia menatapku tajam. "Ini tidak ada hubungannya dengan Adrian. Jangan bawa dia ke dalam dendammu." Aku tertawa kecil, menatapnya dengan pandangan penuh ejekan. "Kamu pikir aku tidak tahu bagaimana rasanya dihancurkan, Arman? Kamu pikir aku akan membiarkan kamu hidup tenang setelah apa yang kamu lakukan padaku? Kamu hanya akan menyakiti Adrian.
katanya dengan nada memohon. Dia tidak bersalah. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya lekat-lekat, seperti aku tidak bersalah, tapi kamu tetap menghancurkanku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti Adrian. Aku bahkan menyukainya. Tapi kamu akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Arman menghela napas panjang. Jelas terlihat bahwa dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja, tetapi aku tidak peduli. Dalam permainan ini, aku yang memegang kendali. Setelah pertemuan itu, Adrian mulai sering berbicara tentang pernikahan. Aku berpura-pura ragu, mengatakan bahwa aku ingin mengenal keluarganya lebih dalam sebelum mengambil langkah besar. Aku tahu itu akan memaksa Arman untuk berhadapan denganku lebih sering. Setiap pertemuan adalah kemenangan kecil bagiku, melihat bagaimana Arman semakin terpojok. Namun sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Dalam kebersamaanku dengan Adrian, aku mulai melihat sisi dirinya yang membuatku ragu. Dia begitu tulus, begitu penuh kasih, sangat berbeda dengan Arman. Aku mulai merasa bersalah atas apa yang kulakukan. Tapi rasa dendamku kepada Arman terlalu kuat untuk dihentikan begitu saja. Suatu malam, Adrian melamarku di sebuah restoran yang penuh dengan lilin dan bunga mawar. Aku melihat kesungguhan di matanya, dan aku tahu aku sudah sampai di titik tanpa jalan kembali. Dengan senyuman, aku menerima lamarannya. Sementara dalam hatiku berkecamuk rasa bersalah yang mulai sulit kuabaikan. Aku tahu, pernikahan ini akan membawa segalanya ke puncak konflik. Tapi, apa yang akan terjadi ketika kebenaran terungkap? Apakah Adrian akan tetap mencintaiku atau dia akan membenciku seperti aku membenci ayahnya? Pernikahan kami dirayakan secara sederhana, tetapi penuh kehangatan. Adrian menginginkan acara yang intim, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman. Aku tahu Arman tidak bisa menghindari hadir dalam pernikahan anaknya sendiri, dan itu memberiku kepuasan tersendiri. Melihat wajahnya yang canggung saat menyaksikan aku berdiri di samping Adrian dengan gaun pengantin putih adalah momen yang sulit dilupakan. Saat Arman datang untuk memberikan selamat, dia berusaha menjaga senyumnya. "Selamat Adrian, aku harap kamu bahagia," ucapnya sambil menepuk bahu putranya. Adrian tersenyum lebar. "Terima kasih, Ayah. Aku yakin ini keputusan terbaik dalam hidupku." Aku hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak Arman. Saya juga berharap kami bisa membangun keluarga yang bahagia," kataku dengan nada yang penuh makna. Tatapan kami bertemu sejenak, dan aku bisa melihat ketegangan di matanya. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Aku menikmati bagaimana Arman terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Malam itu, ketika pesta usai dan tamu-tamu mulai pulang, Adrian menggenggam tanganku erat di ruang tamu rumah kami yang baru. "Aku merasa seperti pria paling beruntung di dunia," katanya sambil tersenyum. Aku balas tersenyum, meskipun dalam hatiku mulai terasa perih. Rasa bersalah yang selama ini kubendung semakin sulit kuabaikan. Tapi aku tetap berkata, "Aku juga merasa sangat beruntung memiliki kamu, Adrian." Hari-hari setelah pernikahan kami terasa indah, setidaknya bagi Adrian. Dia berusaha menjadi suami yang sempurna, memastikan aku merasa dicintai dan dihargai setiap saat. Tetapi semakin dia menunjukkan cintanya, semakin aku merasa seperti seorang pengkhianat. Setiap kali dia tersenyum padaku, aku merasa seperti menusuknya dari belakang. Sementara itu, Arman mulai menghubungiku secara diam-diam. Dia meminta untuk bertemu lagi, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. Awalnya aku menolak, tetapi ketika dia terus memaksa, aku akhirnya setuju untuk bertemu di sebuah taman kota yang sepi. Ketika aku tiba, Arman sudah menunggu di salah satu bangku taman. Wajahnya terlihat lebih tegang dari sebelumnya. Dia tidak menyapaku ketika aku duduk di sebelahnya, hanya menarik napas panjang sebelum berbicara. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari ini semua?"
Tanyanya dengan suara rendah. Aku menatap lurus ke depan, tidak ingin melihat wajahnya. Aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga, Arman. Dia menggelengkan kepala. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ini tidak hanya akan menyakitiku, tetapi juga Adrian. Dia tidak pantas menerima ini. Aku tertawa, kecil, meskipun hatiku terasa berat. Pantas? Apakah aku pantas menerima apa yang kamu lakukan dulu, Arman? Aku kehilangan segalanya karena kamu. Adrian mungkin tidak pantas menerima ini, tapi aku tidak punya pilihan lain. Dia adalah jalan untuk membalaskan dendamku. Kalau begitu, balas dendammu sudah selesai, katanya dengan nada memohon. Kamu sudah menikah dengannya. Jangan rusak hidupnya lebih jauh. Aku menatapnya untuk pertama kalinya malam itu. Wajahnya penuh kepasrahan, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Namun, sebelum aku bisa menjawab, sebuah suara dari belakang membuat kami berdua terkejut. Apa maksudnya balas dendam? Aku membalikkan badan dengan cepat dan melihat Adrian berdiri di sana. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Dia pasti mendengar sebagian dari percakapan kami. Jantungku berdegup kencang, dan aku kehilangan kata-kata. Adrian, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kataku akhirnya, mencoba menenangkan situasi. Dia melangkah mendekat, matanya tertuju padaku. Lalu seperti apa? Apa maksud semua ini, Hana? Aku terdiam, lidahku keluh. Arman mencoba berbicara, tetapi Adrian mengangkat tangannya, meminta ayahnya untuk diam. Aku ingin mendengar dari Hana, katanya tegas. Aku tahu ini adalah saat yang tak terhindarkan. Rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat akhirnya terungkap. Aku menunduk, mencoba mengatur. Napas dulu berkata, Adrian, aku punya alasan. Ini semua tentang apa yang terjadi di masa lalu. Adrian menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Jadi, ini semua hanya permainan bagimu? Perasaan kita, pernikahan kita, itu semua hanya untuk balas dendam? Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak pernah ingin melibatkanmu, Adrian. Aku hanya ingin membuat ayahmu merasakan bagaimana rasanya dihancurkan seperti yang dia lakukan padaku. Dia tertawa pahit, melangkah mundur. Dan kamu berpikir aku tidak akan terluka? Kamu pikir aku tidak akan merasa dihancurkan juga? Aku mencintaimu, Hana. Kata-katanya menusuk hatiku seperti belati. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, tetapi semua ini sudah terlambat untuk diperbaiki. Adrian berdiri di sana, wajahnya dipenuhi kekecewaan yang tak dapat disembunyikan. Aku mencoba mendekatinya, tetapi dia mundur, seolah kehadiranku saja sudah cukup untuk melukai lebih dalam. Adrian, dengarkan aku, kataku dengan suara gemetar. Aku memang punya niat awal untuk balas dendam, tapi perasaanku padamu, itu nyata. Aku sungguh mencintaimu. Dia menggeleng pelan, menatapku dengan mata yang berkilauan oleh air mata. Bagaimana aku bisa percaya? Semua ini dimulai dengan kebohongan, Hana. Dari awal, kamu hanya melihatku sebagai alat untuk menyakiti ayah. Aku ingin menjelaskan semuanya. Tetapi setiap kata yang keluar dari mulutku terasa sia-sia. Arman, yang sejak tadi diam, akhirnya melangkah maju, mencoba berbicara. Adrian, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak melakukan kesalahan di masa lalu, Hana tidak akan berada di sini sekarang. Ini bukan sepenuhnya salah dia. Adrian menoleh tajam ke arah ayahnya. Oh, jadi ini semua kesalahanmu? Apa yang sebenarnya terjadi, ayah? Apa yang kamu lakukan pada Hana sampai dia merasa perlu menghancurkan kita? Arman menghela napas panjang, lalu duduk di bangku taman dengan tubuh yang tampak lebih berat dari sebelumnya. Aku mengkhianati Hana. Aku meninggalkannya demi wanita lain. Aku merusak rumah tangga kami tanpa memikirkan akibatnya. Dan sekarang,
Dia hanya mencoba membalas rasa sakit yang aku sebabkan. Adrian menatapnya dengan pandangan tak percaya. Jadi ini semua karena kamu? Karena kesalahanmu? Hidupku hancur? Aku tidak pernah ingin ini terjadi, Arman berkata dengan suara penuh penyesalan. Aku hanya ingin kamu bahagia. Adrian tertawa getir. Bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia ketika seluruh pernikahanku adalah kebohongan? Aku mencoba mendekatinya lagi. Air mata terus mengalir di wajahku. Adrian, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak melibatkanmu dalam semua ini. Tapi aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku tidak bisa membohongi perasaanku. Dia menatapku lama, seolah mencari kejujuran di balik kata-kataku. Tetapi rasa sakit di matanya terlalu besar untuk disembunyikan. Aku butuh waktu, katanya. Akhirnya suaranya bergetar. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Hana. Tapi sekarang, aku butuh waktu untuk berpikir. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan aku dan Arman di tengah taman yang semakin gelap. Suasana sunyi, hanya suara gemerisik angin di antara pepohonan yang terdengar. Aku berdiri di sana, merasa hampa dan tak berdaya. Rencanaku telah menghancurkan segalanya, termasuk orang yang paling aku cintai. Arman menatapku, tetapi tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ada kesedihan dan rasa bersalah. Aku tidak tahu apakah ini berarti apa-apa bagimu, tapi aku benar-benar menyesal, Hana. Aku tahu permintaan maafku tidak akan pernah cukup. Aku menoleh padanya dengan tatapan dingin. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Arman. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Dan sekarang aku telah menghancurkan hidup Adrian. Kita berdua sama saja. Dia terdiam, tidak mencoba membela diri. Hanya menunduk dalam keheningan. Aku meninggalkannya di sana. Berjalan menjauh tanpa tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Malam itu aku mengunci diri di kamar, menangis tanpa henti. Rasa bersalah, penyesalan, dan kehampaan bercampur menjadi satu. Aku mencoba menghubungi Adrian, tetapi ponselnya mati. Aku tahu dia membutuhkan waktu, tetapi ketidakpastian ini begitu menyiksa. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kehampaan. Aku berhenti pergi bekerja, menghindari kontak dengan siapapun. Sementara itu, kabar tentang keretakan pernikahanku mulai menyebar di kalangan keluarga Adrian. Aku mendengar beberapa bisikan bahwa Adrian sedang tinggal bersama seorang temannya, mencoba menjauh dari semua drama ini. Lalu, suatu hari, sebuah pesan datang darinya. Hanya satu kalimat sederhana, tetapi cukup untuk membuat hatiku berdebar. Kita perlu bicara. Aku tidak tahu apakah ini awal dari akhir, ataukah kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tetapi aku tahu satu hal. Aku harus menghadapi Adrian dan menerima apapun yang akan dia katakan. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Hatiku berdegup kencang, campuran antara ketakutan dan harapan menguasai pikiranku. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku akhirnya mengetikkan balasan. Kapan dan di mana? Balasannya datang dengan cepat. Besok sore, di kafe tempat kita pertama kali bertemu. Aku terdiam sejenak, membiarkan ingatan tentang momen itu memenuhi pikiranku. Kafe kecil itu adalah tempat di mana semuanya dimulai, tempat di mana aku pertama kali melihat Adrian, dengan senyum hangatnya yang begitu berbeda dari dinginnya Arman. Tempat di mana aku merasa ada harapan untuk melupakan luka lamaku. Keesokan harinya, aku tiba lebih awal di kafe. Aku memilih meja yang berada di sudut, sedikit jauh dari keramaian, dan duduk dengan gelisah. Setiap suara pintu yang terbuka membuat jantungku berdetak lebih cepat, hingga akhirnya aku melihat Adrian masuk. Dia tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya yang dulu penuh dengan keceriaan kini terlihat lelah, namun matanya tetap memancarkan ketegasan. Dia berjalan mendekat, dan aku berdiri, merasa gugup seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis. "Terima kasih sudah datang,"
kataku pelan saat dia duduk. Adrian tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan mata yang seolah mencari kebenaran di balik segala yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, dia menarik napas panjang dan mulai bicara. "Aku sudah banyak berpikir," katanya dengan suara rendah. "Tentang kamu, tentang ayah, tentang semua hal yang terjadi di antara kita." Aku menundukkan kepala, merasa berat menatap matanya. "Adrian, aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Dia mengangguk pelan, tetapi ekspresinya sulit kubaca. "Aku percaya kalau kamu menyesal, Hana. Aku melihatnya di matamu waktu itu. Tapi penyesalan tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Aku tahu," bisikku, suaraku hampir tidak terdengar. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa sejak awal, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan benar-benar jatuh cinta padamu." Adrian mengangkat pandangannya, menatapku tajam. "Jadi kamu mencintaiku?" Aku mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipiku. "Aku mencintaimu, Adrian. Itu adalah satu-satunya hal yang nyata di antara semua kebohongan ini." Dia menghela napas panjang, menatap keluar jendela seolah mencari jawaban di luar sana. "Masalahnya adalah, aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Setiap kali aku mengingat semuanya, rasanya seperti aku sedang menjalani hidup yang bukan milikku." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Adrian menyakitiku lebih dari apapun, tetapi aku tahu dia tidak salah. Aku telah menghancurkan kepercayaan yang dia berikan, dan aku tidak bisa menyalahkannya karena merasa ragu. "Kamu ingin aku melakukan apa, Adrian?" tanyaku akhirnya. "Aku siap melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya." Dia kembali menatapku, dan kali ini matanya dipenuhi dengan rasa campur aduk. "Aku tidak tahu, Hana. Aku tidak tahu apakah ini bisa diperbaiki. Tapi aku juga tidak ingin menyerah begitu saja. Aku mencintaimu, meskipun sekarang aku tidak tahu harus bagaimana dengan perasaan itu." Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Ada harapan kecil yang tumbuh, meskipun aku tahu jalan ke depan akan sulit. "Adrian, aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa perasaanku padamu nyata. Beri aku kesempatan." Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dalam diam, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan. "Baiklah, Hana. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi ini tidak akan mudah. Kita harus memulai semuanya dari awal, tanpa ada kebohongan lagi." Air mataku mengalir semakin deras, tetapi kali ini bukan karena rasa bersalah atau penyesalan. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah harapan. "Terima kasih, Adrian. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Dia mengangguk, pelan tetapi senyumnya yang dulu hangat belum kembali. "Kita lihat saja nanti, Hana. Waktu yang akan membuktikan semuanya." Percakapan kami berakhir dengan suasana yang masih dipenuhi ketegangan, tetapi ada kelegaan kecil di hatiku. Ini adalah awal baru, meskipun penuh dengan tantangan. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku siap melakukannya. Demi Adrian dan demi diriku sendiri. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tidak bisa mengabaikan rasa takut. Takut bahwa masa lalu akan terus menghantui kami. Dan bahwa luka yang telah kubuat terlalu dalam untuk sembuh. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan langkah kecil yang hati-hati. Adrian belum kembali ke rumah kami. Dia memilih untuk tetap tinggal di tempat temannya, sementara kami mencoba membangun kembali hubungan yang telah hancur. Komunikasi, kami terbatas pada pesan-pesan singkat atau panggilan telepon sesekali. Setiap kata terasa berat, seperti meniti tali tipis di atas jurang. Aku mencoba menunjukkan kesungguhan dengan tindakan nyata. Aku menghubungi psikolog pernikahan dan mengusulkan untuk menjalani konseling bersama. Awalnya, Adrian ragu, tetapi akhirnya dia setuju setelah beberapa kali meyakinkannya.
Kami sepakat untuk bertemu di sesi pertama minggu depan. Namun, di balik usaha memperbaiki hubungan ini, Arman terus menjadi bayang-bayang yang mengganggu. Aku memutuskan untuk tidak lagi bertemu dengannya atau menerima pesannya. Bagiku, berbicara dengannya hanya akan memperburuk situasi. Tetapi, seolah takdir belum selesai menguji, aku menerima telepon darinya suatu malam. "Aku tahu kamu tidak ingin mendengar dariku lagi," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku mendukung apapun yang bisa menyembuhkan hubunganmu dengan Adrian." Aku menghela napas panjang. "Arman, aku tidak tahu apakah dukunganmu akan membantu. Hubungan ini hancur karena aku dan juga karena Masa. Lalu kita." Dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan menjaga jarak. Aku tidak ingin menjadi alasan tambahan untuk keretakan ini." Aku tidak menjawab. Rasanya terlalu sulit untuk mempercayai apa pun yang keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, aku mengakhiri percakapan dengan ucapan singkat, lalu memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada Adrian. Sesi konseling pertama kami diwarnai dengan kecanggungan. Adrian duduk dengan lengan terlipat, ekspresinya kaku. Aku juga merasa gugup. Tetapi aku tahu ini adalah langkah penting. Konselor kami, seorang wanita paruh baya dengan senyum hangat, membuka pembicaraan dengan meminta kami berbagi perasaan secara terbuka. "Adrian, apa yang Anda harapkan dari sesi ini?" tanyanya lembut. Adrian berpikir sejenak sebelum menjawab. "Aku ingin tahu apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan. Aku mencintai Hana, tapi kepercayaan itu sudah tidak ada. Aku tidak tahu apakah aku bisa memulainya lagi." Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak, tetapi aku tetap mendengarkan tanpa memotong. Giliranku tiba, dan aku berusaha sejujur mungkin. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki ini. Aku mencintai Adrian, dan aku siap melakukan apapun untuk membangun kembali kepercayaan itu. Konselor mengangguk, menatap kami berdua dengan penuh empati. "Kepercayaan itu seperti kaca. Jika pecah, Anda bisa mencoba memperbaikinya, tetapi retakannya akan tetap ada. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berdua siap untuk menerima kaca itu, meskipun tidak lagi sempurna?" Adrian menunduk, menghindari tatapanku. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya. "Aku hanya tahu bahwa aku belum siap untuk menyerah." Pernyataan itu memberiku sedikit harapan. Setidaknya dia tidak menutup pintu sepenuhnya. Kami melanjutkan sesi dengan membahas apa yang bisa dilakukan untuk memulai proses penyembuhan. Salah satu saran konselor adalah fokus pada komunikasi yang jujur dan transparan. Hari-hari berlalu dengan lambat, tetapi ada sedikit perubahan dalam hubungan kami. Adrian mulai mengunjungi rumah sesekali, meskipun hanya untuk mengambil barang-barangnya atau berbicara singkat. Setiap kunjungan terasa canggung, tetapi aku mencoba membuatnya merasa nyaman. Aku memasak makanan favoritnya, memastikan rumah selalu rapi, dan memberikan ruang baginya untuk berbicara tanpa tekanan. Namun, meskipun ada kemajuan kecil, aku bisa merasakan bahwa jarak emosional di antara kami masih besar. Adrian masih sering diam, dan aku tidak ingin memaksanya untuk berbicara jika dia belum siap. Sampai suatu malam, dia datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Aku terkejut melihatnya di depan pintu, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dia membawa sebuah kotak kecil, dan aku mengira dia akan mengambil barang lain yang tertinggal. "Aku butuh bicara," katanya singkat. Aku mengangguk, memberinya jalan masuk. Dia duduk di sofa, sementara aku menunggu dengan gugup. "Aku sudah banyak berpikir," katanya akhirnya. "Tentang masa lalu, tentang apa yang kamu lakukan, dan tentang kita." Aku menahan napas, menunggu kelanjutannya. "Aku tidak akan membohongi dirimu atau diriku sendiri. Luka ini masih ada, Hana. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan rasa benci atau marah. Aku ingin mencoba lagi."
Air mata mengalir di pipiku saat mendengar kata-katanya. Terima kasih Adrian, aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengangguk, tetapi senyumnya masih belum kembali sepenuhnya. Kita harus memulainya perlahan. Aku butuh waktu untuk belajar mempercayaimu lagi. Aku mengangguk setuju, meskipun hatiku terasa hancur mengetahui bahwa ini semua belum sepenuhnya selesai. Kami mungkin telah memutuskan untuk mencoba lagi, tetapi luka itu masih terlalu dalam untuk sembuh dalam waktu singkat. Di dalam pikiranku, aku tahu perjuangan ini masih panjang. Namun, aku bertekad untuk bertahan, demi Adrian, dan demi cinta yang telah kami bangun, meskipun dimulai dengan dasar yang salah. Hari-hari setelah keputusan Adrian untuk mencoba kembali hubungan kami dipenuhi dengan kehati-hatian. Kami seperti dua orang asing yang belajar mengenal satu sama lain lagi. Setiap percakapan terasa seperti langkah kecil menuju sebuah jembatan yang ingin kami bangun kembali. Adrian mulai datang lebih sering ke rumah, kadang hanya untuk makan malam bersama. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana, seperti pekerjaan atau berita sehari-hari, menghindari topik yang terlalu emosional. Meskipun suasana terasa kaku, ada kelegaan kecil karena kami berusaha. Namun, di balik semua itu, aku tahu bahwa hubungan ini masih rapuh. Setiap malam, aku sering terjaga, memikirkan apa yang harus kulakukan untuk meyakinkan Adrian bahwa aku sungguh-sungguh mencintainya. Aku ingin memberinya rasa aman yang telah kuambil darinya. Suatu pagi, saat kami sedang duduk bersama di ruang tamu, aku memberanikan diri untuk membuka percakapan yang lebih dalam. Adrian, panggilku dengan suara lembut. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku ingin tahu, apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membuatmu merasa lebih nyaman? Dia terdiam sejenak, menatap secangkir kopi di tangannya. Aku hanya ingin kejujuran, Hana. Tidak ada rahasia lagi. Kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan, aku ingin tahu sekarang. Aku mengangguk pelan. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi, Adrian. Aku sudah cukup belajar dari semua ini. Dia menghela napas panjang. Baik, karena aku tidak akan bisa melangkah lebih jauh jika aku terus merasa ada sesuatu yang belum aku ketahui. Aku memahami ketakutannya. Setelah semua yang terjadi, rasa curiga adalah sesuatu yang wajar. Aku bersumpah dalam hati bahwa aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu. Meskipun kami mencoba membangun kembali hubungan ini, kehadiran Arman tetap menjadi bayangan yang sulit dihindari. Aku tidak pernah lagi berbicara dengannya, tetapi aku tahu Adrian masih berhubungan dengannya, meskipun dalam hubungan yang dingin. Suatu hari, Adrian membicarakan hal itu. Ayah ingin bertemu denganku, katanya saat kami sedang duduk di ruang makan. Aku mencoba menahan reaksiku. Dan kamu akan pergi? Dia mengangguk. Ya, meskipun aku masih marah padanya, aku butuh penjelasan lebih dari dia tentang semuanya. Aku memahami keinginannya untuk mendapatkan penuturan langsung dari Arman, meskipun aku tidak yakin itu akan membawa hasil baik. Apapun yang kamu putuskan, aku mendukungmu. Tapi, tolong jaga dirimu. Dia tersenyum tipis, senyum yang belum sepenuhnya hangat seperti dulu. Terima kasih, Hana. Ketika Adrian kembali dari pertemuannya dengan Arman, aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih tenang, meskipun tetap ada jejak kelelahan emosional. Apa yang dia katakan? Tanyaku hati-hati. Adrian menghela napas dan duduk di sofa. Dia meminta maaf lagi, seperti biasa. Tapi dia juga mengatakan sesuatu yang membuatku berpikir. Dia bilang dia melihat penyesalan yang sama di matamu seperti yang dia rasakan selama ini. Aku menatapnya dengan hati-hati. Dan apa yang kamu pikirkan tentang itu? Adrian menatapku lama sebelum menjawab. Aku pikir mungkin benar, kita semua membuat kesalahan, tapi tidak semua orang berani mengakuinya dan mencoba memperbaikinya. Aku melihat usahamu, Hana. Aku melihat kesungguhanmu. Air mataku mulai menggenang.
tetapi aku menahannya. Aku tidak ingin membuat momen ini terasa terlalu emosional. Terima kasih, Adrian. Itu berarti banyak bagiku. Dia mengangguk pelan, tetapi aku tahu ini belum akhir dari perjalanan kami. Meskipun ada kemajuan, hubungan kami tetap berjalan di atas jalan yang penuh liku. Adrian masih sering tampak ragu, sementara aku berusaha keras untuk membuktikan diriku. Kami melanjutkan konseling pernikahan, mencoba membahas masalah yang lebih dalam, termasuk bagaimana kami bisa membangun kembali kepercayaan. Namun, di satu sisi, aku mulai merasa ada hal lain yang mengganjal di hati Adrian. Dia menjadi lebih sering termenung, dan kadang terlihat menghindariku, meskipun dia selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak ingin memaksanya bicara, tetapi rasa khawatir itu terus tumbuh. Hingga suatu malam, saat kami sedang duduk di taman belakang, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Adrian, ada yang mengganggumu, kan?" Tanyaku lembut. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Aku merasa semua ini terlalu cepat. Aku ingin mencoba, tapi ada bagian dari diriku yang terus bertanya-tanya apakah kita benar-benar bisa melewati ini. Kata-katanya menusuk, tetapi aku tidak bisa menyalahkannya. Aku mengerti, Adrian. Aku tahu aku telah membuatmu ragu. Tapi aku akan terus berusaha, seberapapun sulitnya. Dia menghela napas panjang dan menatap langit malam. Aku hanya butuh waktu, Hana. Aku ingin percaya bahwa cinta kita cukup kuat, tapi aku butuh waktu. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Aku akan memberimu waktu, Adrian. Aku tidak akan menyerah. Malam itu, aku menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Aku akan terus bertahan, apapun yang terjadi, karena aku tahu cinta ini layak diperjuangkan. Waktu terus berjalan dan hari-hari kami diwarnai dengan perjuangan yang tak henti-henti. Meskipun Adrian masih sering terlihat ragu, aku tidak pernah berhenti mencoba. Aku belajar untuk lebih sabar, mendengarkan dengan lebih tulus, dan tidak memaksakan apapun padanya. Aku tahu bahwa cinta saja tidak cukup. Dibutuhkan usaha nyata untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kepercayaan itu kembali. Sementara itu, hubungan Adrian dengan Arman juga perlahan berubah. Aku tahu Adrian masih merasa sulit memaafkan ayahnya. Tetapi ada saat-saat ketika dia menceritakan percakapan mereka dengan nada yang lebih ringan. Aku tidak pernah menanyakan detailnya, karena aku ingin memberinya ruang untuk memproses semuanya tanpa tekanan. Namun, ada satu hal yang mulai membuatku gelisah. Adrian menjadi lebih sering diam, terutama setelah pulang dari pertemuan dengan Arman. Aku tidak ingin menuduhnya apa-apa, tetapi firasatku mengatakan bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Aku berusaha mengabaikan kekhawatiran itu, tetapi pikiran-pikiran buruk terus menghantui. Suatu malam, ketika Adrian sedang berada di ruang kerjanya, aku memutuskan untuk memberanikan diri berbicara dengannya. Aku mengetuk pintu perlahan, dan dia mempersilakanku masuk. "Adrian, aku ingin bertanya sesuatu," kataku sambil duduk di kursi di depan mejanya. Dia mengangkat alis, menatapku dengan ekspresi tenang tetapi sedikit waspada. "Tanya saja. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Tanyaku langsung. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kenapa kamu bertanya begitu?" "Karena aku merasa kamu semakin menjauh," jawabku jujur. Aku tahu ini mungkin hanya perasaanku, tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Adrian memejamkan mata sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Aku tidak bermaksud menjauh, Hana. Aku masih mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya aku rasakan." "Dan apa yang kamu rasakan?" tanyaku, suaraku hampir berbisik. Dia membuka matanya dan menatapku dengan intens. Aku merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, aku ingin mempercayaimu, ingin memberikan kita kesempatan kedua.
Tapi di sisi lain, aku tidak bisa menghilangkan rasa sakit itu. Aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah kita benar-benar bisa melupakan masa lalu. Aku merasakan dadaku sesak mendengar kata-katanya, tetapi aku tahu bahwa ini adalah kejujuran yang harus kuhadapi. Aku mengerti, Adrian. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tidak berharap kamu bisa melupakan semuanya begitu saja. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi. Dia tersenyum tipis, meskipun senyumnya tampak penuh dengan kesedihan. Aku tahu, Hana, dan aku menghargai itu. Tapi aku butuh waktu untuk mencari tahu apakah aku bisa benar-benar melepaskan masa lalu. Percakapan itu membuatku semakin menyadari bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bekerja lebih keras dan menjalani rutinitas harian. Tetapi bayangan kemungkinan kehilangan Adrian terus menghantuiku. Aku tahu aku harus bersabar, tetapi ada saat-saat ketika aku merasa putus asa. 1 minggu berlalu, kemudian 2 minggu, tetapi hubungan kami tidak menunjukkan banyak perubahan. Adrian masih sering termenung, dan aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hingga suatu hari, dia datang padaku dengan ekspresi serius. "Hana, kita perlu bicara," katanya. Aku merasa gugup, tetapi aku mencoba tetap tenang. "Ada apa?" Adrian menghela napas panjang lalu duduk di sofa di hadapanku. Aku ingin jujur tentang sesuatu. Jantungku berdegup kencang. "Apa itu?" Dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Beberapa minggu terakhir, aku sering bertemu ayah. Kami berbicara tentang banyak hal, termasuk tentang kamu. Aku tidak tahu harus merespons bagaimana." Lalu, dia mengatakan bahwa dia menyesal atas semua yang dia lakukan. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki hubungannya denganmu. Aku terkejut mendengar itu. "Dengan aku? Untuk apa?" Dia bilang dia ingin menebus kesalahannya. Tapi aku tahu ini bukan hanya tentang ayah. Ini juga tentang kita. Dia berpikir bahwa jika dia bisa berdamai denganmu, mungkin itu akan membantuku untuk menerima semua yang terjadi. Aku terdiam, mencoba memproses kata-katanya. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi Arman lagi, terutama setelah semua yang terjadi. Tetapi jika ini penting bagi Adrian, aku tidak bisa menolaknya. "Apa yang kamu inginkan, Adrian?" tanyaku akhirnya. Dia menghela napas lagi. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa ini adalah langkah yang harus kita ambil, apapun hasilnya." Kami memutuskan untuk bertemu dengan Arman beberapa hari kemudian, di tempat yang netral. Pertemuan itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Namun, aku tahu bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus kami jalani. Hari pertemuan dengan Arman tiba. Aku dan Adrian pergi ke sebuah kafe kecil di luar kota, tempat yang dipilih Adrian agar kami bisa berbicara tanpa terganggu. Perjalanan menuju kafe itu penuh keheningan. Aku terus mencoba menenangkan diriku sendiri, meskipun hatiku terasa seperti berada di ujung jurang. Ketika kami tiba, Arman sudah duduk di salah satu meja, mengenakan kemeja sederhana dan terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tampak penuh dengan penyesalan. Aku berusaha mengendalikan emosi yang berkecamuk dalam diriku, marah, cemas, tetapi juga lega karena akhirnya bisa menyelesaikan ini. Adrian menggenggam tanganku sejenak sebelum kami melangkah masuk. Sentuhan kecil itu memberiku keberanian. Kami duduk di depan Arman yang langsung menyapaku dengan senyum tipis. "Hana, terima kasih sudah mau datang," katanya pelan. Aku mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun. Adrian duduk di sebelahku, matanya bergantian menatapku, dan Arman. Arman menarik napas panjang sebelum memulai. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin mengatakan ini. Aku benar-benar menyesal atas semua yang aku lakukan di masa lalu. Aku telah menghancurkan pernikahan kita, dan aku tidak bisa memperbaiki itu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berhenti merasa bersalah.
Kata-katanya seperti membuka luka lama. Aku menatapnya, mencoba mencari ketulusan di matanya. Kenapa sekarang, Arman? Kenapa setelah semua yang terjadi, kamu baru muncul dan mengatakan ini? Dia menunduk, tampak terpukul oleh pertanyaanku. Karena aku melihat bagaimana ini memengaruhi Adrian. Aku tidak ingin rasa sakit yang aku sebabkan menghancurkan hidupnya juga. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku ingin melakukan apapun yang bisa aku lakukan untuk membantu kalian. Adrian, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ayah, ini bukan tentang membantu kami. Ini tentang bagaimana kami bisa menyembuhkan diri kami sendiri. Aku tidak tahu apakah Hana dan aku bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi, tapi aku tahu satu hal. Aku ingin mencoba. Aku menoleh ke Adrian, terkejut dengan kejujurannya. Wajahnya penuh keteguhan, dan aku merasakan secercah harapan. Arman, kataku dengan suara yang bergetar. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya. Tapi jika ini tentang Adrian, aku akan mencoba. Arman mengangguk pelan, dan aku bisa melihat air mata menggenang di matanya. Itu sudah lebih dari cukup bagiku, Hana, terima kasih. Setelah pertemuan itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku merasa seolah-olah beban besar yang selama ini menghimpitku perlahan terangkat. Meski belum sepenuhnya hilang, aku merasa lebih ringan. Adrian juga tampak lebih tenang, meskipun kami tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Kami melanjutkan konseling dan membangun hubungan kami dengan lebih hati-hati. Adrian mulai lebih terbuka, berbagi perasaannya tanpa takut. Aku belajar untuk tidak terburu-buru memaksakan keadaan, memberi ruang baginya untuk memproses semuanya. Suatu malam, beberapa bulan setelah pertemuan dengan Arman, Adrian mengajakku berbicara di taman belakang. Langit malam dipenuhi bintang, dan suasana terasa damai. Hana, katanya, suaranya penuh ketenangan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku memutuskan untuk melepaskan masa lalu. Aku menatapnya, tidak yakin apa yang dia maksud. Aku memilih untuk tidak lagi terjebak dalam rasa sakit itu. Lanjutnya, aku ingin kita memulai dari awal. Aku ingin memberikan kita kesempatan baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Air mata mengalir di pipiku. Adrian, aku tidak tahu harus berkata apa. Dia tersenyum, untuk pertama kalinya dengan tulus sejak semua ini dimulai. Kita sudah melalui banyak hal, Hana. Tapi aku tahu sekarang bahwa aku mencintaimu. Itu tidak pernah berubah. Aku menangis, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Aku menangis karena kelegaan, karena harapan, karena cinta yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan yang begitu lama hilang. Hubungan kami tidak menjadi sempurna setelah itu, tetapi kami belajar untuk menerima kekurangan masing-masing dan menghargai perjalanan yang telah kami lalui. Aku dan Adrian mulai menata ulang hidup kami dengan keyakinan baru. Kami tahu bahwa cinta bukan tentang tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tentang kesediaan untuk memperbaiki, memaafkan, dan terus berusaha. Arman juga menjadi bagian kecil dalam hidup kami. Meski aku masih menjaga jarak, aku tahu bahwa Adrian telah menemukan kedamaian dalam hubungannya dengan ayahnya. Kami semua belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan, tetapi itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Dan di tengah semua ini, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah datang tanpa pengorbanan. Kami telah melewati badai yang menguji segalanya, dan meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku tahu bahwa kami siap menghadapi apapun bersama. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup seringkali penuh dengan liku-liku yang sulit dipahami. Dalam perjalanan ini, setiap orang akan dihadapkan pada keputusan yang berat, luka yang mendalam, dan penyesalan yang terkadang sulit untuk dilupakan. Namun, di balik semua itu, selalu ada harapan untuk memperbaiki dan kesempatan untuk tumbuh.
Penting untuk diingat bahwa cinta sejati tidak berarti tanpa cacat atau kesalahan. Cinta adalah tentang keberanian untuk menghadapi tantangan, kejujuran, untuk mengakui kesalahan, dan kerendahan hati untuk memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi ketika kedua belah pihak bersedia berjuang bersama, keajaiban bisa terjadi. Nasihat dalam cerita ini adalah belajar untuk memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun diri sendiri. Luka masa lalu tidak harus menjadi beban yang selamanya menghantui, tetapi bisa menjadi pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tidak ada salahnya untuk membuka hati, memberikan kesempatan kedua, dan percaya bahwa perubahan itu mungkin. Semoga kita semua bisa belajar untuk mencintai dengan tulus, menghadapi badai kehidupan dengan keberanian, dan menemukan kedamaian dalam memaafkan. Karena pada akhirnya, cinta adalah perjalanan, bukan tujuan akhir.